Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan proses dan treat. Dan tentu saya dengan saya lagi Ahmad Effendi dengan NIM 11990114996. Mahasiswa jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Sultan Syarif Kasim Riau. Mengenal apa itu proses? Pengertian proses. Sebuah proses adalah sebuah peristiwa adanya sebuah program yang dapat dieksekusi. Sebagai sebuah eksekusi proses, maka hal tersebut membutuhkan perubahan keadaan. Keadaan dari sebuah proses dapat didefinisikan oleh aktivitas proses tersebut. Suatu proses adalah lebih dari kode program, di mana kadangkala dikenal sebagai bagian tulisan, sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor atau processors register. Suatu proses umumnya juga termasuk proses stack yang berisikan data temporer seperti parameter, metode, address yang kembali, dan variabel lokal, dan sebuah data section yang berisikan variabel global. Jadi, proses ini adalah sebuah peristiwa yang adanya sebuah program yang akan dieksekusi. Jadi, kalau ada program yang akan dieksekusi itu namanya proses. Kemudian, sebagai sebuah eksekusi proses, maka tersebut membutuhkan perubahan keadaan. Jadi dalam proses tersebut keadaannya tergantung apa yang akan dieksekusi. Kalau tentang di program yang tentang A, maka harus dijalankan A gitu. Next, proses memiliki dua karakteristik, namun kedua karakteristik dilakukan secara independen oleh sistem operasi. Yang pertama, resource ownership, kepemilikan sumber daya. Proses mempunyai ruang alamat virtual untuk menangani image proses yang didimensikan dalam PCB. Kemudian scheduling execution, penjadwalan, eksekusi. Mengikuti suatu path eksekusi atau trace, ada pergantian dari suatu proses ke lainnya. Unit dari kepemilikan sumber daya dipacu sebagai proses atau task suatu thread yang salah dapat mengganggu thread yang lain dalam proses yang sama, karena thread berbagai pakai ruang memori virtual dan sumber daya yang lain sama. Kemudian mengenal apa itu thread. Thread adalah unit dari dasar dari penggunaan CPU. Thread mengandung thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut dengan lightweight proses. Jadi pengertian thread adalah unit dasar dari penggunaan CPU. Jadi yang thread itu mengandung thread ID, program counter, register set, dan lain-lainnya seperti yang ada di CPU kita. Jadi di dalam proses itu terdapat program-program yang akan dieksekusi. Program-program itu unit itu adalah thread. Kemudian perbedaan proses dan thread. Yang pertama, pembentukan thread membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada pembentukan proses, karena proses adalah semua beberapa thread yang akan dieksekusi, yaitu bukan proses. Jadi proses itu memang lebih lama untuk pembuatannya. Kemudian membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk mengakhiri thread daripada proses. Ya, karena thread itu kan kecil, dia di dalam proses itu, jadi lebih cepat, lebih sedikit waktu itu. Lebih mudah dan cepat untuk melakukan switch antar thread dan daripada switch antar proses. Kemudian thread menggunakan secara bersama ruang alamat dari proses yang menciptakannya. Proses memiliki ruang alamat sendiri. Kemudian thread memiliki akses langsung ke segmen data dari prosesnya. Masing-masing proses memiliki salinan segmen data dari parent prosesnya. Kemudian thread dapat saling komunikasi dengan thread lain dalam satu proses. Antara proses harus menggunakan komunikasi antar proses. Dan ini termasuk perbedaan. Yang ini yang ke-7, 89. Ada 9 perbedaan prosesnya. Thread hampir tidak memiliki overhead. Proses memiliki overhead. Kemudian thread dapat memiliki pengaruh kontrol yang besar terhadap thread lain dalam satu proses, karena dia saling berbagi. Proses hanya dapat mengendalikan proses anakannya.
salah satu proses tidak bisa mengendalikan proses lain, tapi kalau thread, karena dia dalam satu lingkungan, dia bisa mengendalikan thread lainnya. Kemudian perubahan pada thread utama seperti pembatalan atau perubahan prioritas dapat mempengaruhi tingkah laku thread lain dalam suatu proses. Perubahan pada parent proses tidak mempengaruhi proses anakan. Next. Kemudian proses state. Yang pertama itu adalah new, yaitu proses baru diciptakan. Kemudian running, sorry, ini kalau ini ada kesalahan dalam di show, kan di presentasi PowerPoint di show agak ada kesalahan. Yang kedua itu running, proses sedang dijalankan. Kemudian waiting, proses sedang menunggu suatu kondisi tertentu untuk bisa berjalan, misalkan menunggu respon dari perangkat, I/O atau sinyal. Kemudian proses menunggu untuk dilayani proses untuk ready. Terus terminated, kan kurang T, proses telah menyaksikan eksekusi. Maaf ya, emang ginilah manusia. Kemudian diagramnya seperti ini. New, new tadi apa? Proses baru diciptakan. Kemudian jika sudah, maka dia masuk ke bagian ready. Bagian ready ini. Kemudian setelah itu dia menunggu untuk berjalan pengiriman jadwal pengiriman. Kemudian masuk ke running. Running itu ada apa? Running adalah proses sedang dijalankan. Next. Kemudian jika ada 3 kemungkinan. Yang pertama interrupt, berarti ada kesalahan, dia akan kembali ke ready. Kemudian benar, jika benar dia menunggu ke exit, langsung terminate atau program telah dijalankan. Nih, proses telah menyelesaikan eksekusi. Kemudian waiting, yaitu jika program ini harus menunggu persetujuan dari I/O, input output, or even wait, seperti sinyal dan lain-lainnya. Nah, jika interrupt, dia balik ke ready, kemudian terus diubah sedemikian rupa untuk bisa di running, atau setelah itu kemudian masuk ke jadwal pengiriman, masuk ke running. Jika benar, dia akan ke exit. Jika salah, dia akan kembali lagi. Kemudian jika dia harus perlu untuk penggunaan input output atau sinyal lainnya, dia akan masuk ke waiting, menunggu. Ini waiting, proses sedang menunggu suatu kondisi tertentu untuk bisa berjalan, misalkan menunggu respon dari perangkat I/O. Kemudian setelah itu, jika sudah event or input output or event sudah complete, dia masuk ke ready. Nah, setelah itu penjadwalan pengiriman, kemudian exit, seperti itulah. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Saya Ahmad Effendi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.